Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidi Elvida Salsabila. Saya di sini ingin menceritakan salah satu tokoh matematika yang bernama Blaise Pascal. Masa-masa awalnya, Blaise Pascal adalah ahli matematika, penemu, penulis, ahli fisika, dan sarjana religi dari Perancis. Dia lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand. Ayahnya, Etienne Pascal, adalah seorang kolektor pajak dan ibunya, Antoinette Bagon, meninggal ketika dia baru berusia 3 tahun. Ayah Pascal kemudian memutuskan untuk pindah ke Paris dan membesarkan anaknya sendiri. Ayahnya mendapati perkembangan minat dan bakat anaknya yang luar biasa di bidang matematika dan memberikannya buku karya Euclid, seorang ahli matematika hebat dari Yunani. Ketika dia berusia 14 tahun, Pascal menemani ayahnya ke pertemuan Marsene yang merupakan bagian dari Ordo Katolik di Nîmes. Ketika usianya 16 tahun, dia menulis dan mempersembahkan karya tulisnya yang berisi dalil perhitungan geometri, diantaranya yang terkenal adalah Pascal's Mystic Hexagon. Di tahun 1639, keluarga Pascal berpindah ke Rouen. Di sana, Pascal menulis karangan yang pertama, Conic Sections. Dia menemukan kalkulator digital yang pertama setelah 3 tahun berusaha. Dia menamai kalkulator tersebut Pascalit. Penemuannya dipajang di 2 museum di Paris dan Jerman. Dikarenakan kecelakaan yang dialami ayahnya, Pascal mengalami beberapa perubahan spiritual dan imannya dalam beragama menjadi dalam sejak dia diasuh oleh 2 orang anggota partai agama. Di saat yang sama, Pascal tetap bekerja di banyak teori termasuk tentang tekanan yang berhubungan dengan atmosfer. Dia meneliti banyak sekali sehubungan dengan hidrodinamis dan hidrostatis. Salah satu penemuannya selain kalkulator Pascal adalah pres hidrolik dan suntikan. Dia membuktikan tentang keberadaan ruang hampa di atas atmosfer. Kontribusi di bidang matematika. Pascal memiliki kontribusi yang besar di bidang matematika. Segitiga Pascal dan dalil Pascal adalah 2 contoh dari banyaknya pengaruh Pascal di bidang ini. Dan terinspirasi oleh temannya yang punya keterkaitan kuat di perjudian dan memperkenalkan konsep peluang, dan ide ini memungkinkan salah satu sumbangsih yang besar di Pascal, termasuk buku teks yang ditulisnya untuk sekolah Petite École de Port-Royal. Buku ini berjudul The Esprit Geometrique, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah The Geometrical Spirit atau roh geometri. Hanya saja karya ini baru dipublikasikan 1 abad setelah kematiannya. Dia melakukan penelitian seputar Del Esprit Geometrique pada teori definisi, melakukan penyelidikan yang mendalam di metode geometri aksiomatik. Dia juga menulis De l'Art de Persuader atau The Art of Persuasion atau seni merayu. Karya Pascal yang berjudul Binomial Coefficient menuntun Newton untuk menemukan dalil binomial. Kehidupan selanjutnya dan meninggalnya. Di tahun 1661, ketika T.S. Eliot menindas pergerakan Jansenis di Port Royal, Pascal sebagai jawaban yang mendukung terhadap pergerakan Jansenis menulis karyanya yang terakhir berjudul Écrit sur la signature du formulaire, yang isinya menyemangati pergerakan Jansenis untuk tidak menyerah. Pencapaiannya yang terakhir adalah keajaiban mekanik lainnya yang memprakarsai jalur perlintasan bus yang pertama yang memungkinkan memindahkan penumpang di seluruh kota. Pascal mulai sakit pada tahun 1659, tapi dia tidak terlalu memperhatikan sakitnya. Di tahun 1662, kondisinya memburuk dan dia dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi dokter menyatakan kalau kondisinya tidak stabil, menderita TBC, kanker perut, dan kerusakan otak. Pascal meninggal pada 19 Agustus 1662 di Paris. Untuk menghormati karya-karyanya yang besar di bidang ilmu pengetahuan, namanya dipakai untuk unit tekanan pada sistem satuan internasional dan sebuah bahasa pemrograman. Hukum Pascal juga adalah sebuah contoh penghormatan yang diraih di dunia ilmu pengetahuan. Terima kasih.